yang saya tahu tentang beliau Habib Umar, hingga beliau menjadi sosok seorang yang seperti itu, yang pertama memang dari garis keturunan alim bin alim bin alim, karim bin karim bin karim, alimun fadilun abi wa jaddi hakadha nisbati ilal mukhtari wa ana artaji kamithli usuli dhaka aksal muna minal ghafari, katanya ulama seperti itu. Jadi memang beliau ayahnya wali, kakeknya wali, ayah kakeknya wali. Mungkin pertama adalah dari turunan itulah sumber utama ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga dari doa orang tuanya ya, doa ibunya yang senantiasa mendoakan agar anaknya itu jadi sosok seperti itu. Dan yang ketiga yang saya pernah dengar sendiri dari beliau Habib Umar, ketika beliau itu membangun pondok pesantren, ketika jadi beliau mengatakan bahwa apa yang kau lihat dari bangunan yang ada di hadapan matamu ini semuanya, dan dakwah yang menyampaikan mana-mana, athar min dakwatil walid, itu dulu adalah doa abah saya. Jadi abah saya itu doa, ya Allah, saya ingin bikin pesantren, saya ingin dakwah seluruh dunia. Kemudian Allah tidak wujudkan itu impian pada beliau, tapi diwujudkan impian itu pada anaknya. Makanya kita ini harus punya satu niat yang baik, impian yang baik ya, agar kalau kita nggak mampu, anak kita nanti yang Allah wujudkan di anak kita. Jadi beliau seakan-akan mengatakan, aku ini nggak ada apa-apa, aku nggak berbuat apa-apa. Ini yang mestinya itu semua itu perannya orang tua saya, abah saya Muhammad bin Salim bin Hafid, syahid, meninggal di jalan Allah. Cuman ketika beliau diambil nyawanya oleh Allah di saat itu, ketika dipegang pemerintahan komunis, kemudian beliau diculik dan dibunuh, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan keinginannya, cita-citanya, harapannya diwujudkan di anaknya. Nah itu yang apa namanya, yang saya pernah dengar dari guru saya. Jadi seakan-akan beliau itu mungkin bisa jadi itu memang iya, bisa jadi tawaduknya Habib Umar juga. Jadi seakan-akan saya ini cuman apa ya, ayah saya itu mungkin arsiteknya, saya yang membangunnya. Jadi sudah merancang semuanya, belum sempat dibangun, beliau diambil oleh Allah, digantikan oleh Allah anaknya. Makanya kita mesti apa namanya, selalu tanamkan niat yang baik ya, untuk segala hal itu harus kita tanamkan cita-cita yang baik dalam segala hal. Saya jadi teringat Abu Ayyub Al-Ansari, sahabil jalil. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari itu ketika Rasulullah sampai kota Madinah, itu mereka berebut untuk menjamu Rasulullah di rumahnya. Jadi Rasulullah ini sebelum punya rumah, sebelum bangun masjid, tinggal di mana? Nggak mungkin beliau itu mau buat kemah di sekitar rumah-rumah yang jadi di kota Madinah. Mereka berebut, Rasulullah harus di rumah saya, Rasulullah harus di rumah saya, semuanya ngomong kayak gitu. Tapi Nabi ini kan punya sifat fatonah, cerdas. Gimana mengatasi masalah tanpa masalah? Bukan pegadaian ya. Tapi bagaimana kecerdasan Rasulullah ya, kalau mengatasi masalah tanpa masalah terus pakai riba, ini berarti memperbanyak masalah namanya. Tapi Rasulullah enggak. Gimana mereka menerima solusi ini? Ini butuh kecerdasan ini. Kemudian ya Rasul, kalau sampai nanti, apalagi kita tahu Madinah itu ada Aus, ada Khazraj. Kalau Nabi ke tempatnya Aus, Khazraj marah. Kalau ke tempatnya Khazraj, Aus marah. Bingung, berarti Nabi memihak ke sini. Jadi ini mereka, Sayyidina Hamzah sudah bingung. Ini gimana Nabi memberi solusi ke mereka ini? Kata Rasulullah gampang. Da'ha fa innaha ma'murah. Aku ke tempat di mana onta nakohku ini akan berhenti. Da'ha, utrukha, biarkan dia makmurah. Dia akan dapat perintah dari Allah, di rumah siapa akan duduk. Sudah, mau nyalakan onta, mau berantem sama onta, mau nuntut onta ke pengadilan, nggak mungkin. Ya sudah, kalau Rasulullah mengatakan di mana onta itu berhenti, di situ aku tinggal. Sudah, nggak ada yang berani marah. Cerdasnya Rasulullah. Kemudian mulai onta itu jalan. Semuanya doa, ya Rob, ya doa semua. Apa nggak ada yang terima doa itu? Rumahnya ini doa ini, semua doa. Nggak ada yang terima. Apa kuat-kuatan doa ketika itu? Enggak. Kuat-kuatan cita-cita.
berhentilah onta itu di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Maka dijamulah Rasulullah di rumah Abu Ayyub selama 6 bulan. Ya, rumah paling istimewa adalah rumah Abu Ayyub karena menjadi tempat persinggahan Rasulullah